Saya Afifa, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Kak Irawan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Dalam membaca karya ilmiah, kita harus tahu apa sih itu karya ilmiah dan apa saja sih jenis-jenisnya. Karangan atau karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Pak Amir, menegaskan bahwa karangan atau karya ilmiah adalah karangan yang ditujukan kepada masyarakat tertentu yang bersifat ilmiah tinggi. Karya ilmiah seperti itu disebut juga karya tulis penelitian. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama yaitu resensi. Resensi disebut juga ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku, film, atau karya lainnya. Yang kedua, sinopsis. Pengertian sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Yang ketiga, jurnal. Pengertian jurnal ilmiah merupakan sebuah kutipan dari laporan dan di dalamnya terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Yang keempat, makalah. Didefinisikan sebagai satu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Agar dapat melaksanakan pembacaan secara kritis, dalam karya ilmiah diperlukan pertanyaan pemandu. Jadi, dalam melaksanakan pembacaan secara kritis, diperlukan pertanyaan pemandu atau tekniknya supaya lebih memudahkan dalam membaca kritis karya ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat membaca kritis karya ilmiah. Membaca kritis karya ilmiah mempunyai beberapa manfaat. Dibuktikan dalam manfaat tersebut antara lain, siswa dapat memahami bacaan secara intensif, tanpa bersuara dan tuntas. Siswa dapat memahami bacaan tertentu tanpa harus berkomat-kamit, sangat tekun dan analisis. Meningkatkan keterampilan dengan pemahaman yang tinggi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat membaca kritis karya ilmiah yaitu mampu menguasai isi teks secara lengkap, dapat mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut, mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks, memahami suatu bacaan dengan kecerdasan yang cepat dan tanggap dengan tekun dan fokus pada bacaan. Selanjutnya, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi yaitu kemampuan berbahasa mempunyai beberapa jenis. Dibuktikan dalam kemampuan berbahasa meliputi menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Dengan demikian, dalam mempengaruhi kemajuan dalam membaca, seorang haruslah dengan cara mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Sedangkan membaca intensif merupakan membaca pemahaman yang mempunyai tujuan memahami bacaan dengan kecepatan dan kecermatan untuk mendapatkan pemahaman dari sebuah teks bacaan. Dibuktikan dalam membaca intensif juga dapat meningkatkan prestasi dalam membaca dan mengurangi faktor kesulitan saat membaca. Membaca kritis karya ilmiah harus mempunyai tingkat intelijensia yang tinggi, yaitu kecerdasan daya pikir yang cepat dan tanggap dalam memaknai suatu kata atau kalimat. Manfaat membaca kritis karya ilmiah yaitu mampu menguasai isi teks secara lengkap, dapat mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut, mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks, memahami suatu bacaan dengan kecerdasan yang baik, cepat, dan tanggap, dengan tekun dan fokus pada bacaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya mengucapkan beribu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau pengucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.